warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zuhur yang berbahagia ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk menegakkan salat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan tentang mengidentifikasi kebahagiaan yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 mengkabarkan kepada kita yang bunyinya na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, dan carilah pahala akhirat dengan apa yang telah diberikan Allah, dengan apa telah dianugerahkan Allah kepada kita di atas dunia ini. Tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah yang berbahagia, sejatinya adalah kebahagiaan merupakan dambaan setiap manusia hidup di atas dunia ini. Maka sebagai seorang beriman, kebahagiaan kita di dunia ini, maka perlu ada hubungan erat langsung dengan hal-hal yang bersifat transidental atau berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita boleh beribadah terus kepada Allah, karena memang Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Betul. Dalam konteks ini adalah bagaimana ibadah itu yang diingatkan pada kita agar kita beribadah tersebut. Tapi juga kita tidak lupa dengan dunia yang kita hari ini. Karena dunia ini tempat persinggahan kita yang perlu kita mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan yang kemudian dikonversi menjadi pahala yang di akhirat nanti dihitung, lantas disitulah penentuan kita surga atau neraka. Maka dunia ini jangan kita sia-siakan. Gunakan semuanya untuk mendapatkan kebaikan karena Allah. Maka Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kita untuk mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat? Oleh sebab itu ada beberapa banyak perspektif. Salah satunya adalah bagaimana di dalam perspektif psikologi positif ada konsepnya bernama perma. Di dalam perma itu ada hal-hal yang bisa menjadikan indikator-indikator bahwa kita sebagai muslim yang sudah beribadah kepada Allah dan akan merasakan bagaimana kebahagiaan kita menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Yang pertama itu adalah disebut dengan positive emotion. Bagaimana kita, emosi kita ini dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan rasa positif yang kita dapatkan.
Kalau kita sehari-hari hidup selalu sering misalkan kondisi emosi kita tidak stabil, kita sering dongkol, kita sering marah-marahan, kita sering jengkel dan seterusnya, itu berarti posisi kita tidak di dalam emosi yang baik. Kenapa kita berada posisi emosi kita baik tersebut? Yang ini jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi dalam beribadah kita kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan emosi yang positif tersebut. Emosi adalah identik dengan perasaan. Bagaimana perasaan kita atau suasana kebatinan kita dalam kehidupan kita ini, maka itulah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan suasana kebatinan kita bahagia, maka perlu kita meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah, sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, dan kemudian bergumul di dalam perasaan kita, dia akan lapang adanya. Kenapa? Karena kita bersyukur. Kenapa emosi orang itu tidak mampu menahan amarah? Karena Allah ingatkan itu sebut dengan istilahnya adalah amaratus su', emosi negatif. Sehingga apa? Kita sering marah, orang senyum kepada kita, kita jengkel melihat orang itu, orang bahagia kita sakit hati melihatnya. Maka itu tandanya kita berada dalam ibadah kita yang belum baik pada Allah. Itu tanda adalah bahwa emosi kita masih mendapatkan ketenangan karena kita ibadah kita padahal masih kurang, zikir kita masih kurang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah hati ini jadi tenang, emosi ini jadi tenang. Oleh karena itu bisa kita mengukurnya. Kenapa kita hari ini bawaannya adalah marah? Kenapa kita hari bawaan kita senantiasa melihat orang lain itu jengkel? Kenapa kita perasaan kita hari ini melihat seseorang itu kayaknya tidak enakan aja? Karena itu tadi kita berada dalam kondisi emosi yang lagi negatif. Untuk itu isi posisi emosi negatif itu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Yang kedua adalah bisa kita melihat sejauh mana kebahagiaan kita ini kita dapatkan dengan menikmati apa yang diberikan oleh Allah di atas dunia ini, dengan cara melihat kemampuan kita menikmati aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah berbahagia, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini dengan tugas-tugas yang kita kerjakan, muncul sesuatu pekerjaan itu membuat kita menjadi bosan. Kita melakukan pekerjaan itu muncul rasa keengganan dan semangatnya mulai menurun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita itu. Padahal itu pekerjaan kita sehari. Pertanyaannya, kenapa kita sampai mulai kendor, mulai tidak semangat, mulai kurang bergairah dengan kerja kita yang kita lakukan sehari-hari? Karena kita mulai tidak menikmati pekerjaan itu. Jangan-jangan kita lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Hari ini ribuan orang ngantri untuk bisa mendapat pekerjaan. Sementara kita sudah diberi Allah, diberi kesempatan oleh apakah itu pimpinan kita, apakah itu komandan kita, apakah itu bos kita untuk mengerjakan. Harusnya ini aktivitas itu kita senang. Karena kita tidak perlu lagi ngantri untuk mencari pekerjaan. Kalau misalkan muncul perasaan yang membosankan, muncul rasa yang membuat kita mulai tidak semangat bekerja, maka segeralah kita untuk beristighfar pada Allah untuk mengembalikan suasana kebatinan kita yang menjadi baik, sehingga kita bisa membuat aktivitas sehari-hari kita itu lebih senang dan membahagiakan. Oleh sebab itu, karena waktu sudah membatasi, maka ini perlu dicamkan melihat indikator-indikator yang membuat kita menjadi bahagia di atas dunia ini.
karena kebahagiaan itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di lain waktu akan kita kupas ini kembali dengan bagian-bagian berikutnya. Mohon maaf, nun wal qalam yang mansur billahi fi sabil fasl bil khair. Nasrullah wa bil qari'u wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi